MC reinkarnasi menjadi villain, tapi dia itu enggak OP. Jadi ada sebuah game yang bernama Enhasa. Itu adalah game RPG romance untuk HP. Dan itu punya genre my kisah, komedi dan romantis. Dan jelas di sana bisa bertemu dengan banyak cewek yang lucu. Dan heroin gamenya itu yang akan menjadi syarat MC gamenya menjadi raja. Lalu ada cowok bernama Harold Dehau Falls, pangeran ketiga dari kerajaan Dehau Falls, salah satu kekuatan besar dari kerajaan barat. Pokoknya Harold itu sampah lah. Dan MC sadar kalau dia itu menjadi Harold. Jadi pas bangun tadi, ingatan masa lalu dia itu muncul. Ya, tipikal cerita reinkarnasi ke isekai. Di kehidupan sebelumnya itu, dia ini nggak bisa berbaur, dan saat itu dia menemukan Enhasa. MC juga banyak pakai duit dia buat gamenya. Tapi dia itu malah menjadi Harold. Dan jelas Harold itu bakal mati karena dia cemburu sama MC asli gamenya. Lalu melakukan pemberontakan dan mati. Jelas MC itu nggak mau begitu. Dan sekarang dia itu umur 13 tahun. Jadi masih ada 3 tahun untuk cerita utama dimulai. Apalagi MC itu tahu segala hal soal Enhasa. Makanya dia itu pasti bisa melakukan sesuatu. Dan berjanji dia itu tidak akan mati demi menyelamatkan cewek itu juga. Lalu suatu hari, Harold tuh heran apa dia itu memang cocok pakai baju beginian. May bilang cocok, tapi Harold sadar kalau dia itu kelihatan enggak cocok. Apalagi di bumi, dia selalu pakai pakaian warna hitam. Jadinya dia minta pakaian yang lain saja, dan Harold sudah siap ketemu sama raja. Dan waktu ketemuan sudah dekat, pelayan memberikan sapu tangan ke Harold. Dan Harold mengingat seorang anak yang dia tolong dan berikan sapu tangan sebelumnya. Harold jelas penasaran gimana nasib anak itu. Lalu Harold bertemu dengan bapak dia dan juga bertemu dengan Alexandra of Sevalir. Dia itu anak dari Duke dan salah satu heroin dalam gamenya. Meskipun dia itu menjadi heroin pertama di gamenya, tapi skor dia itu jelek banget. Dan di cerita gamenya itu, Alexandra diberi julukan villain beku. Dan sifat dia itu juga kasar ke MC gamenya. Dan kalau nggak milih Alexandra, dia itu bakal mati dieksekusi sama bapak dia karena merencanakan pemberontakan. Tapi bagi Harold, dia itu tetap menjadi favorit dia. Karena ada jalan khusus yang bisa munculkan dialog Alexandra yang lagi berbagi pemikiran ke MC gamenya. Dan bagi Harold, melihat adegan itu saja sudah mencuri perasaan dia. Makanya dia akan berhenti menjadi pangeran enggak berguna dan bertahan hidup. Ini juga demi Alexandra. Lalu mereka minum teh bareng dan ini tuh canggung banget lah. Makanya Harold berani bilang kalau Alexandra itu pasti sadar dia itu belum menjadi pangeran yang baik. Harold juga tahu kalau pendapat Alexandra soal dia itu juga rendah banget. Dan Alexandra mau tanya maksud Harold itu. Jadi Harold bilang kalau Alexandra mau memberikan dia waktu 3 tahun, dia bakal menunjukkan kalau dia itu cocok menjadi pasangannya Alexandra. Alexandra jelas kaget, bahkan Harold itu bersujud dan berjanji dia itu enggak akan mengecewakan Alexandra. Dan kalau dia itu masih begitu, dia sendiri yang bakal minta pertunangannya itu dibatalkan. Makanya Harold minta waktu 3 tahun. Alexandra paham, tapi dia bakal menilai perasaan Harold itu asli atau enggak. Makanya Alexandra bilang dia itu akan menyerang Harold dengan sekuat tenaga. Dan Harold harus bisa bertahan. Harold sempat kaget karena mendadak banget, tapi Alexandra tanya, jadi Yeping Harold tadi itu cuma bohongan. Jadinya Harold bersiap menahan Alexandra. Tapi Alexandra itu melesat dan mengenai perisai Harold. Harold terjatuh dan dia itu baru sadar kalau mata Alexandra itu merah. Padahal ini itu nggak pernah terjadi di gamenya. Tapi Alexandra itu sudah melihat tekad Harold, makanya Alexandra siap menantikan Harold sampai 3 tahun ke depan. Dan jelas Harold berterima kasih soal itu. Lalu Alexandra balik dan Harold itu jelas senang banget karena dia sudah mengambil langkah pertama dia. Lalu di kereta, Alexandra itu kelihatan senang banget. Karena dari awal dia itu memang suka sama Harold. Dan sekarang mereka itu beneran bertunangan. Monica bilang dia sadar kalau Alexandra itu senang, tapi tetap diperingati. Alexandra sempat melawan, tapi Monica bilang wajah Alexandra itu tadi merah banget.
Makanya Monica bilang kalau Harold itu tahu soal kebenaran mata itu, pertunangan Alexandra itu bakal batal. Makanya dia diminta untuk lebih hati-hati ke depannya. Dan Alexandra diberikan komentar yang pas banget ke hati dia. Tapi Alexandra itu sadar kalau orang lain gosipin dia yang bilang dia itu sedingin es atau terlihat seperti orang jahat. Tapi Monica itu masih kagum karena Harold bisa menangkis serangannya. Apalagi Alexandra itu juga menggunakan buff berkah naga. Makanya Alexandra makin kagum sama Harold. Apalagi dari dulu dia sudah diselamatkan sama Harold sambil dia itu megang sapu tangan itu. Balik ke Harold yang bingung apa yang harus dia lakukan. Apalagi ini game itu ada battle-nya juga, makanya dia itu perlu bertambah kuat. Apalagi skor skill Harold itu tinggi banget. Dan cuma Harold itu yang memiliki atribut kegelapan. Fisiknya juga buruk, tapi Harold itu punya potensi, makanya dia itu bakal berlatih lebih dulu. Lalu ada pelayan yang muncul dan bakal bertugas menjaga Harold. Dan nama dia itu Marion Sialar. Dan dia itu seperti kesel sama Harold. Harold jelas kaget kenapa salah satu heroin dalam gamenya itu ada di sini. Padahal dia itu adalah pelayan Walfred. Marion bersikap sopan, tapi Harold sadar kalau dia itu impostor. Dan Harold juga sadar kalau dia itu cuma cowok sombong dan hanya tunduk ke orang kuat dengan julukan pangeran jahat yang tidak kompeten. Makanya Harold nggak akan menarik perhatian heroin lain dan bakal fokus hidup bersama dengan Alexandra. Apalagi dalam 3 tahun, Marion bakal menjadi pelayan Wilfred. Jadi masa lalu Harold itu tidak ditunjukkan di NHSA, tapi sejak usia muda, dia sering dibandingkan dengan saudaranya. Bahkan dia tidak bisa menggunakan simbol keluarga, tapi Harold tetap berusaha di segala hal, supaya bisa mendapatkan pengakuan dari ortu dia. Tapi pas ultahnya Harold, ibu kandungnya itu bilang kalau Harold itu ganggu doang. Makanya hati dia itu hancur parah lah. Dan sudah seminggu sejak Marion kerja di sana, tapi dia itu nggak melakukan apapun. Lalu Harold itu latihan, tapi kenapa sih dia itu pakai baju begituan buat latihan? Nggak nyambung lah. Dan setelah dia reinkarnasi ke sini, dia heran. Apa dengan begini dia tuh bisa menjadi lebih kuat? Karena cara naik levelnya itu berbeda, makanya dia tuh cuma bisa melatih tubuhnya saja. Apalagi dia tuh nggak bisa melihat status dia. Jadinya Harold itu cuma bisa menjadi kuat dengan senjata yang punya skill. Karena di NHSA, senjata tingkat R ke atas punya skill. Dan Harold memikirkan cara dapetin itu. Tapi dia itu masih harus meningkatkan stamina dia. Dan pas dia latihan, Marion muncul dan menyelekkan Harold yang nggak berkembang sama sekali. Jadinya Marion itu membantu mengajari Harold. Harold jelas sadar kalau semua heroin dalam gamenya itu kuat semua. Apalagi Marion itu dari keluarga kesatria. Makanya Harold mengira kalau dia itu dilatih sama Marion, dia bakal lebih kuat. Tapi pas latihan, Mario dengan full power menyerang Harold. Dan itu membuat Harold terpental. Marion makin menggoreng Harold, tapi Harold itu masih nggak mau menyerah. Marion mau menyerang lagi, tapi dihentikan sama Monica. Lalu Monica bilang dia bakal menjadi pelayan pribadinya Harold, dan Harold jelas bingung padahal dia itu pelayannya Alexandra. Marion sempat emosi, tapi Monica mengancam, jadinya dia itu pergi. Lalu Monica itu minta kerjasamanya dengan Harold. Marion balik dan minta penjelasannya ke Monica. Jadi Monica mengancam dengan segala apa yang dilakukan Marion ke Harold. Jadinya Marion takut dan kabur sambil emosi lah. Lalu Harold itu senang karena Monica itu yang pertama kalinya melakukan dia dengan baik. Dan pas makan, Harold menerima pesan ajakan makan sama Cardis. Jadi Harold ingat kalau di gamenya itu dia itu menjilat kakinya Cardis supaya dapat pengakuan dari ibunya. Tapi Cardis itu punya alasan membiarkan Harold ada di sisinya. Tapi Harold tetap bakal ikut untuk makan malamnya. Lalu setelah latihan, Harold itu jelas capek banget, tapi ini juga demi Alexandra. Dan pas banget Alexandra muncul dan dia memuji Harold yang sudah kerja keras. Dan mereka sempat membahas Alexandra yang harus pindah lebih dekat karena pertunangan mereka. Dan sempat Alexandra itu menggoda Harold. Dan Harold itu jelas malu lah. Apalagi Alexandra sampai segitunya demi pertunangan mereka. Lalu Alexandra tanya apa Harold itu tadi latihan. Tapi Harold membuat alasan.
Jadi Harold nggak bisa jujur karena meskipun dia berusaha, dia tetap tidak diperhatikan. Tapi Alexandra itu senang karena Harold itu mengikuti janji mereka. Jelas Harold masih merendah, jadinya Alexandra itu paham dan bakal ikut latihan sama Harold. Harold sempat ragu, tapi dengan mereka yang bisa ngobrol hati ke hati, Harold jadinya mau. Dan Alexandra langsung mengajak latih tanding. Setelahnya, Alexandra itu balik dan mengingatkan lagi waktu mereka itu 3 tahun. Dan Harold sadar kalau dia itu memang harus berubah. Dan Alexandra itu sebenarnya juga mau ikut makan malam bersama, tapi dia itu enggak diundang. Jadinya dia minta ke Harold untuk jelasin apa yang bakal terjadi nantinya. Lalu Harold itu bertemu dengan Cardis. Dia itu adalah pangeran pertama. BTW bajunya aneh banget ya? Aneh. Tapi Cardis ini orangnya dingin banget. Dan sebenarnya Harold tuh selama ini cuma mau diperhatikan sama emak dia. Makanya Harold heran kenapa Cardis itu mengajak dia makan bersama. Dan Harold jadinya sadar kalau Cardis itu mempunyai hubungan dengan keluarga Chevalier. Apalagi mereka itu memiliki kekuatan politik yang kuat banget. Tapi Harold itu nggak akan dibodohi. Dan pas itu ada yang datang, dan itu adalah Raphael, pangeran kedua. Dan dia itu orangnya perhitungan banget. Dia itu nggak mau jadi raja, tapi dia itu benci Cardis. Karena emak Cardis itu jahat ke emak Raphael. Dan mereka itu malah bertengkar kalau mereka itu cuma mau dekat dengan Harold supaya dapat dukungan keluarga Alexandra. Tapi Cardis bilang kalau Raphael sempat diberi ajakan pertunangan sama keluarga Alexandra. Tapi dia nolak dan mereka itu malah saling menghina. Dan Harold sadar kalau mereka itu bakal menggunakan orang sebagai alat saja. Jadinya dia bangun dan membuat alasan untuk pergi. Harold itu sadar kalau beginilah pemikiran orang di dunia ini. Tapi dia bakal melawan akal sehat di dunia ini supaya bisa melindungi Alexandra. Tapi di jalan dia ketemu sama Wilfred, pangeran keempat dan MC dalam gamenya. Singkatnya, dia itu menyembuhkan diri karena Marion menjadi pelayan pribadi dia. Lalu besoknya pas latihan, Harold itu kecapekan dan Alexandra membahas soal kemarin. Tapi dia tuh juga heran kenapa Harold itu susah kuatnya. Jadinya mereka terpaksa harus mencari senjata. Di game, Harold tuh pakai tombak, tapi di sini dia tuh bakal pakai tameng. Dan pokoknya itu cocok sama Harold, tapi dia juga dipuji sama Alexandra karena bisa menahan serangannya. Makanya dia itu mau pakai perisai saja. Alexandra jelas setuju dan langsung aja Harold latihan pakai tamengnya. Dan jelas Harold itu langsung lembek parah. Setelahnya, mereka membahas tameng yang mau dipakai sama Harold, yaitu ini. Baca sendiri saja lah. Dan cara dapetinnya itu agak susah, tapi Harold yakin cuma tameng itu yang cocok untuk dia. Dan apalagi itu punya efek serangan jarak jauh juga, tapi Alexandra cuma khawatir sama keselamatannya Harold. Makanya dia itu bakal ikut juga lah. Dan di pulau itu mereka ketemu sama kucing bicara. Padahal mereka mengira mid bossnya itu bakal seekor singa. Jelas dia emosi dibilangin begitu, tapi Harold tanya soal tameng itu. Kucingnya mau bilang kalau dia bantuin mengalahkan monster yang mengambil wilayah dia. Tapi Harold menolak, apalagi berdekatan dengan demonic beast itu berbahaya. Dan Harold cuma mau mereka itu selamat. Tapi Alexandra dan Monica itu mau Harold cek saja permohonan kucing itu. Dan di sana ada bos babi gede banget. Kucingnya maju dan membalas dendam soal emak dia yang mati, tapi dia itu kalah dengan mudahnya. Jadinya mereka bertiga dengan paksa harus melawan babi besar itu. Lanjut, mereka bertiga itu langsung membantu si kucing, dan si kucing jelas terharu dan akan ikut bertarung bersama mereka. Apalagi serangan babi itu kuat banget lah. Tapi Harold yang sering menerima serangan dari Alexandra, dia itu nggak bakal jatuh. Dan Harold cuma perlu menjadi agronya. Dan mereka berdua yang ngasih damage-nya. Dan babinya itu emosi dan menyerang lagi, tapi Harold berhasil menahannya. Tetapi dia itu mental. Alexandra jelas panik, tapi Harold itu enggak apa-apa.
Harold juga sadar kalau tameng dia sekarang itu cuma punya batas sampai segini doang. Si kucing merasa bersalah dan mau ngomong, tapi Harold bilang kalau dia itu punya tameng itu, dia pasti bisa mengalahkan babi itu. Lalu si kucing bilang kalau dia itu bisa menjadi tameng apapun, tapi dia itu nggak mau Harold kecewa. Lalu si kucing berubah menjadi tamengnya, tapi ukurannya itu cuma segede HP doang. Si kucing bilang dia cuma bisa segini doang sekarang. Dan Harold nggak tahu soal mana itu, karena di NHSA itu cuma dibedakan dengan HP dan SP. Jelas si kucing itu kaget karena Harold tuh nggak tahu soal itu. Jadi Alexandra jelasin kalau mana itu sesuatu yang diperlukan untuk menggunakan blessing. Jadinya Harold tahu kalau di dunia ini SP itu adalah mana dan skill adalah blessing. Jadinya dengan begitu dia itu pasti bisa lah. Makanya Harold tanya apa mana bisa dikasih ke orang lain. Si kucing bilang bisa, tapi kalau dia itu mau menjadi squad emaknya dulu, dia perlu banyak mana. Tapi Harold bilang kalau dia itu bisa ambil banyak mana dia. Jadi dengan paksaan Harold, kucing itu jadinya mau. Dan pas Monica dan Alexandra kesusahan melawan babi itu, Harold datang dengan tamen yang sudah jadi. Dan bilang kalau dia akan menahan serangannya dan mereka itu yang kasih dimik doang. Jadi di NHSA cuma senjata tameng yang meningkatkan defense. Apalagi atribut Harold itu sama, jadinya tameng ini setara dengan tameng tingkat SSS level max. Makanya sekarang dia bisa menahan serangan babi itu. Dan pas mereka berdua memberikan damage, Harold sadar dengan gerakan babi itu dan langsung menyuruh mereka itu berlindung di belakang dia. Dan si babi pakai skill dan Harold berhasil menahan serangannya itu. Dan dengan itu Alexandra maju dan langsung mengalahkan babi itu. Tapi dia itu masih mau kabur, jadinya si kucing diberikan kesempatan untuk mengakhirinya. Dan akhirnya si kucing berhasil balas dendam. Lalu si kucing dikubur dan dia itu jadinya bisa balas dendam. Makanya Harold mengingatkan dia soal janji mereka tadi. Si kucing ragu soal mana Harold itu apa bakal sanggup kalau melawan monster lain yang bakal muncul. Jadinya Harold menggunakan teknik supaya si kucing itu salah paham. Dan dipuji sedikit saja, jadinya dia itu malu dan mau menjadi rekannya Harold. Lalu ke Alexandra yang menyombongkan apa yang Harold lakukan ke dia tadi. Monica tahu, padahal kalau Alexandra serius, dia bisa dengan mudah mengalahkan babi itu. Dan Alexandra itu malu sama kagum pas melihat Harold yang berani berada di depan sambil melindungi mereka. Monica paham, apalagi babi itu kuat banget dan bisa melemahkan pasukan kerajaan. Tapi mereka itu berhasil menang. Makanya Monica tahu kenapa Alexandra itu tertarik sama Harold. Tapi Alexandra itu malah sedikit cemburu sama Harold dan kucingnya itu yang sudah bekerja sama. Dan Alexandra mengingat kalau sudah 7 tahun sejak pertama kali Harold menyelamatkan dia. Jadi lore sedikit, kerajaan Dehau Falls itu diciptakan oleh naga. Dan naga itu cuma peduli dengan keturunan Raja Dehau Falls. Dan naga yang menyukai mereka adalah keluarga Chevalier. Kayaknya gue salah translate sih di sini. Sorry ya. Dan sudah lama negara ini didirikan. Bahkan orang yang ingat sejarah ini bisa dihitung dengan jari. Dan Monica bilang kalau Alexandra itu adalah naga itu sendiri. Jadi dulu pas Harold memberikan Alexandra sapu tangan itu dan Alexandra menerimanya, jadi ini berarti keduanya itu ditakdirkan menjadi pasangan. Tapi masalahnya itu Harold sepertinya nggak ingat kalau dia memberikan sapu tangan ke Alexandra. Alexandra bilang nggak apa-apa, meskipun dia perlu 6 tahun sampai bisa di sini, tapi dia bakal bersama Harold di samping dia. Dan di keluarga Chevalier itu kekuatan yang menjadi intinya. Dan dengan Alexandra yang punya pedang pembunuh naga, di keluarga mereka itu tidak ada yang bakal bisa menentang Alexandra. Jadi itu adalah kerja keras Alexandra selama ini. Apalagi kalau kekuatan Harold diketahui, maka bakal ada orang yang mau menaruh racun ke Harold. Makanya Alexandra menyuruh Monica berada di sebelah Harold dan menjaganya. Dan Monica bakal melindungi Harold. Karena ini demi kebahagiaan mereka berdua juga. Ke Harold dan si kucing yang lagi makan, dan mereka itu memiliki nama panggilan lah. Jadi gue panggil si kucing dengan Cass saja.
Dan Alexandra cemburu sama Cass, makanya Alexandra juga diberikan julukan. Dan pas itu Monica memberikan info di latihan, jadi info Monica itu adalah pesta di keluarga Marshall. Jadi itu adalah keluarga bangsawan yang didirikan sama adik dari raja sebelumnya. Makanya kalau nggak ikut pesta ini bakal nggak sopan, tapi Harold merenung kalau Frederica itu adalah anak pertama Marshall dan heroin game Enhasa, dan juga tunangannya Cardis. Makanya Harold tuh nggak mau ketemu sama Cardis. Tapi Alexandra itu juga menerima undangan itu, makanya mereka mau kalau muncul bersama, seperti pasangan lah. Jadinya mereka itu bakal ikut, apalagi Alexandra itu mau tahu soal Frederica juga. Dan Harold malah mengira kalau Alexandra itu mengajaknya date. Dan akhirnya mereka itu bakal pergi bersama. Dan Harold jelas langsung kagum sama kecantikan Alexandra. Jadinya mereka itu malu-malulah di kereta. Dan Harold memberikan hadiah ke Alexandra, dan itu adalah jepitan rambut yang cocok banget sama warna mata Alexandra. Dan Harold juga senang banget karena Alexandra menerima dia sebagai pasangannya. Lalu mereka sampai, dan di sana ada Wilfred. Dan banyak yang nggak tahu kenapa dia itu di sini. Dan Harold memperingati Alexandra untuk jangan terlalu dekat dengan Wilfred. Lalu Cardis dan Frederica muncul, dan dia itu juga menyambut Harold. Dan pas Harold memperkenalkan Alexandra, Frederica itu suaranya kayak mengancam lah. Jadinya Alexandra itu sedikit jahil ke dia. Makanya Frederica takut dan kabur. Lalu Wilfred muncul, Harold jelas heran, dia ini mau ngapain sih? Tapi karena itu nggak penting, dia itu bakal pergi. Tapi Wilfred tanya, apa Harold itu nggak penasaran kenapa dia itu di sini? Harold nggak peduli dan langsung pergi. Lalu Alexandra pergi, dan pas itu Harold merenung dan Cardis muncul. Jadinya Harold tanya kenapa Wilfred di sini. Jadi Cardis bilang kalau raja menyuruh Cardis membawa Wilfred ke sisi dia. Jelas sambil Cardis meremehkan Wilfred. Dan pesta hari ini juga dimasukkan menunjukkan kalau Wilfred mendukung dia. Lalu Cardis juga macam Harold kalau dia itu harus lebih hati-hati melangkah ke depannya. Lalu Alexandra balik, dan mereka membahas kenapa raja menyuruh Wilfred ke sisi Cardis, dan kenapa juga si Cardis seneng banget soal itu. Lalu Alexandra tanya gimana nanti Harold berurusan soal itu. Dan Harold bilang dia itu nggak bakal ikut campur sama sekali. Dan Alexandra paham. Dan Harold tanya apa Alexandra itu nggak ada perasaan sama Wilfred. Dan Alexandra bilang Wilfred itu menjijikkan. Harold jelas nggak ngerti sama wajah Alexandra itu. Jadi Alexandra mengingatkan Harold soal 7 tahun lalu. Jadi saat itu Harold sudah menyelamatkan pikiran dan jiwanya Alexandra. Makanya sekarang kita bakal flashback. Jadi sejak kecil Alexandra itu memiliki tubuh yang lemah, apalagi dia itu tidak punya teman. Jadinya dia itu cuma menghabiskan waktunya membaca buku soal petualangan. Tapi suatu hari bapaknya bilang kalau raja mau Alexandra ke kastil kerajaan. Karena Alexandra itu bisa menjadi kandidat tunangan pangeran di sana. Dan jelas Alexandra semangat pas itu, tapi saat itu dia malah dipakaikan pakaian cowok. Dan itu pertama kalinya Alexandra melihat kastil yang indah banget. Makanya dia kabur buat melihat sekitar, tapi dia malah tersesat dan mulai ketakutan. Sampai kaki dia itu nggak bisa bergerak. Dan pas itu Wilfred muncul dan mau dibantu. Jadinya Wilfred tanya nama dia ini siapa. Dan Alexandra pakai nama Alex. Dan Wilfred langsung dingin banget ke dia. Malah dia bilang nama dia itu Harold ke Alexandra. Jadinya Alexandra itu cuma mengikuti Wilfred, dan jelas Alexandra itu ketakutan. Dan pas dibilangin kalau itu adalah pintu keluarnya, Alexandra jelas semangat dan mau buka, tapi itu adalah gudang. Lalu Alexandra dikunci. Dan Wilfred mentertawai Alexandra dan bilang kalau mau membenci seseorang harus orang bernama Harold. Jelas Alexandra merasa sedih dan ketakutan karena dikurung di gudang itu sendirian. Dan pas itu Harold muncul dan berhasil membuka pintu itu. Alexandra langsung senang karena diselamatkan. Lalu Harold memberikan dia itu sapu tangan dan minta penjelasan. BTW, kenapa mereka itu malah balik ke gudang itu?
nggak jelas. Alexandra jelasin kenapa dia itu bisa di sini dan jelasin kata Wilfred soal membenci Harold. Harold jelas heran karena yang bernama Harold itu dia sendiri. Dan pas itu lemari malah jatuh dan untungnya Harold berhasil melindungi Alexandra. Dan Alexandra melihat Wilfred pergi. Dan pas itu bapaknya Alexandra datang dan minta Harold diselamatkan. Lalu setelah itu Harold yang masih terluka mau pergi. Alexandra jelas khawatir karena dia itu masih banyak luka, tapi dia itu dihentikan sama bapaknya. Dan bapaknya itu nggak bisa memberikan alasannya ke Alexandra. Dan sekarang dia tahu posisi Harold dan kenapa bapaknya itu menghentikan dia sebelumnya. Soal Harold yang tidak punya lambang The Howfalls, yaitu kekuatan dari keturunan raja. Seseorang yang tidak dipedulikan sama orang lain. Karena tidak ada orang yang mau melihat Harold yang sesungguhnya. Makanya Alexandra merasa frustasi dan menjadi lebih kuat karena Harold sudah menyelamatkan dia saat itu. Supaya Alexandra bisa berada di sebelah Harold. Dan Harold bukanlah pangeran jahat, karena Harold sudah menyelamatkan dia. Dan menjadi tunangannya Harold itu adalah hal yang sangat membawa kebahagiaan ke Alexandra. Dan Harold jadinya menangis karena akhirnya ada seseorang yang berhasil melihat dia yang sesungguhnya. Tapi makanya itu mentok sampai di sini. Oke, dia punya perkiraan kalau Wilfred itu adalah seorang reinkarnator. Makanya saat itu dia tahu lokasinya Alexandra. Tapi ini bisa berubah karena saat itu Alexandra pakai baju cowok dan pakai nama Alex. Jadinya Wilfred nggak tahu, makanya dia itu menjebak Alexandra dan menguncinya di gudang sambil bilang nama Harold untuk dibenci. Dan ada scene di gamenya juga kalau Alexandra menunjukkan wajah yang kesel banget ke Harold. Karena Wilfred dulu bilang untuk membenci Harold. Tapi karena sekarang Harold sudah menolong Alexandra, jadinya dia tahu kalau Wilfred itu menjijikkan. Makanya Wilfred itu dibenci lah. Dan ini tumben banget, manga soal MC reinkarnasi menjadi villain, tapi nggak langsung menjadi OP banget lah, kayak manga sebelahnya. Harold tuh bisa dibilang masih lemah, tapi dia itu memiliki SP yang banyak banget, atau mana yang banyak banget. Jadi kemungkinan Harold menjadi OP bakal agak lama sih. Dan gue juga senang sih karena Harold diterima sama Alexandra. Pokoknya gue itu mau mereka bahagia lah. Tapi segitu dulu, jangan lupa like dan subscribe, and see you next time. Bye-bye, Bagakers.